Untuk mengawali pertemuan kita malam hari ini, marilah kita dengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 18 dan 19. Silakan Pak Pardo untuk membacakannya. Terima kasih. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, seperti biasanya, setelah kita dengarkan sabda Tuhan, marilah kita saling bersharing dan bertukar pengalaman dengan maksud agar apa yang telah kita dengar dapat kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nanti setelah saat hening sejenak, Bapak minta tanggapan dari saudara-saudara. Maka marilah kita hening sejenak. Cukup. Silahkan saudara-saudara untuk menanggapinya. Saya Pak mau mencoba Pak. Ya, Nak Arif, silakan. Menurut saya bacaan ini sangat cocok Pak dengan situasi kita sekarang ini. Ya soalnya kita semua tahu bahwa desa kita sedang dilanda musibah. Tanaman padi kita habis dilanda banjir seminggu yang lalu. Jadi ada kemungkinan bahwa desa kita yang sudah miskin ini akan lebih miskin lagi Pak. Nah itulah yang memerlukan jalan keluar. Itu saja Pak mungkin. Terima kasih. Yang lain? Coba Pak, saya menambah sedikit. Iya, Nak Yono. Saya sangat setuju sekali apa yang diutarakan oleh Mas Aris tadi Pak. Dalam hati saya juga mengharapkan siapa yang dapat membebaskan dari keadaan kita sekarang ini. Artinya, yang mampu menghilangkan beban yang menimpa kita. Soalnya, bagi saya musibah banjir hanya memperjelas persoalan bahwa musibah bukan pada airnya, tetapi pada sikap kita sebagai warga desa dan sebagai umat Katolik. Demikian Pak. Terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin memperjelas persoalan agar kita dapat menentukan langkah yang konkret untuk menyelesaikan persoalannya. Maaf Pak. Oh, Pak Pardo, silakan. Bagi saya, sebenarnya persoalan itu sudah jelas sekali. Kita tidak perlu malu-malu untuk mengakui bahwa desa kita yang sudah relatif miskin ini masih diperberat oleh para lintas darat. Seakan-akan nasib kita ini kita serahkan kepada para lintas darat itu. Padahal mereka bukannya sebagai penyelamat kita, tetapi bikin melarat. Pak Ahmad, setorannya berapa? Pak Ahmad, Rp5.000. Kang Karyo? Kang Karyo, Rp3.000. Kok Kurangnya akan dilunasi dalam minggu ini, Bu. minggu ini tidak pernah dia menepati janji. Dan setorannya Tumi berapa? Wah, hari ini dia tidak dapat bayar sorantangnya, Bu. Katanya digenduk sakit. Tapi dia janji akan bayar double bulan depan. Orang ini memang paling rewel. Selalu ada alasan untuk tidak membayar angsurannya. Banyak untung hari ini, Bu. Loh, katanya tadi mau ikut ronda. Kok masih sore sudah pulang, Aryo? Saya ingin melihat sendiri apa yang ibu kerjakan selama ini. Jadi memang benar apa yang mereka perbincangkan selama ini tentang keluarga kita. Aryo, jangan kau pedulikan.
yang mereka ocehkan tentang keluarga kita. Yang penting, kebutuhan kita tercukupi. Kau bisa sekolah di kota, dan Joko dapat naik sepeda motor. Dan kita tidak kelaparan. Dan lagi Aryo, kita kan diminta tolong. Jadi dengan memberi pinjaman kepada mereka, kita kan sudah menolong mereka kan? Tetapi mereka tercekik oleh bunga rente yang terlalu tinggi, yang tak terbayarkan oleh mereka, Bu. Salahnya sendiri. Mengapa mereka mau berutang pada kita? Mereka tidak bersalah, Joko. Mereka hanya kepepet oleh kebutuhan untuk hidup mereka. Desa kita tahun ini mengalami musibah. Kemarau berkepanjangan, tikus, wereng, yang semuanya ini menyebabkan mereka tidak panen tahun ini. Karena kelaparan, mereka berutang kepada kita, Jok. Tetapi mereka mau menerima persyaratan besarnya bunga yang kita tentukan. Jadi bukan salah kita kalau kita memungut bunga sesuai dengan persyaratan itu, Mas. Joko. Seandainya kita minta kelingking mereka sebagai syaratnya, mereka pun akan merelakannya demi hidup seluruh keluarga. Mereka sudah menderita, Joko. Tetapi kita malah masih mencekik leher mereka. Betapa tidak berperi kemanusiaan. Semua ini harus dihentikan sekarang juga. Apa? Kamu tidak berhak melarangku, Aryo. Insinyurmu itu adalah hasil dari usaha ibu. Tahu? Aku sangat menyesalinya. Seandainya ibu mengatakan sejak dulu, aku tak akan mau menerima sepeser pun uang dari ibu. Kau pikir dari mana ibu mendapatkan uang dan mengirimmu tiap bulan di kota kalau tidak dari usaha ini? Kupikir hasil sawah warisan almarhum ayah sudah cukup untuk biaya hidup dan sekolah saya. Asal kita mau hidup secara sederhana. Seperti ketika ayah masih hidup, Bu. Aku bosan hidup berlumur lumpur dan kepanasan di sawah. Sudah waktunya kita hidup dengan enak, dengan senang setelah sekian lama kita menderita. Aku muak dengan kemewahan yang dibangun atas keringat orang lain. Bu, kita sudah berhutang kepada desa ini. Desa ini telah memberi makan kita, membesarkan kita, mendidik kita untuk belas kasih kepada sesama. Tetapi kita tidak berpikir tentang bagaimana membalas budi kepada desa ini. Malah masih memeras rakyatnya yang sedang menderita. Hutang kita jadi berlipat ganda, Bu. Kita harus membayarnya. Loh, Mas Aryo itu gimana? Mereka yang berutang pada kita, Mas. Jadi, ya tentu saja mereka yang harus membayar. Hah, gimana Mas Aryo ini? Joko, kamu masih muda. Seharusnya kamu lebih peka terhadap situasi desa kita ini. Tetapi agaknya kamu sudah mabuk oleh kemewahan. Kita harus membayar hutang darah dan keringat mereka yang telah kita peras, Jok. Tak sepeser pun uang akan keluar dari kantongku, tahu? Baik. Kalau Ibu dan Joko tidak mau, aku yang akan melunaskan hutang kita, Bu. Kamu berberat apa? Kalaupun ku katakan, Ibu tak akan bisa mengerti artinya.